Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Sulistiawati dengan nomor induk mahasiswa A1D5210558. Saya dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Saya dari kelompok 9 Manajemen Sumber Daya Manusia, dan teman saya Debbie Harmanda yang akan menjelaskan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pengertian K3 menurut keilmuan kesehatan dan kesehatan kerja adalah semua ilmu yang menerapkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, yaitu kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka para pihak diharapkan dapat melakukan suatu pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerjaan dapat dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, risiko yang mungkin muncul dapat dihindari. Pekerjaan dikatakan nyaman jika para pekerjaan yang bersangkutan dapat melakukan suatu pekerjaan dengan merasa nyaman dan betah, sehingga tidak mudah capek ataupun lelah. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek pelindung tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Di samping itu, keselamatan dan kesehatan kerja dapat dihadapkan ataupun diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Jadi, unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga faktor mental, emosional, dan psikologi. Pada intinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya, baik fisik, mental, maupun emosional terhadap para pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Faktor yang menyebabkan kecelakaan di tempat kerja diantaranya yang pertama yaitu kurangnya perawatan terhadap kelengkapan kerja, yang kedua peralatan kerja dan perlengkapan kerja yang tidak tersedia ataupun tidak layak pakai. Syarat-syarat keselamatan kerja yaitu yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga yaitu mencegah dan mengurangi peledakan. Yang keempat yaitu memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang kelima yaitu memberi alat-alat pelindungan diri pada pekerja. Yang keenam, memperoleh peneraman ataupun yang cukup dan setara dengan kesehatan kerja. Pengertian sehat senantiasa digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental, sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit ataupun gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan para pekerja yang lainnya. Baiklah, itu materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Debbie Harmanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Harmanda dengan nomor induk mahasiswa A1D521076. Di sini saya dari Prodi Administrasi Pendidikan R003 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Irma Sulistiawati yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Ini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang menentukan kondisi pekerja dan cara menciptakan keselamatan dalam bekerja. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, yang pertama itu faktor yang menentukan kondisi pekerja. Menurut Simanjuntak 1994, ada 3 faktor yang menentukan kondisi pekerja, yaitu yang pertama kondisi mental dan fisik. Kondisi tersebut sangat berpengaruh dalam menjalankan proses produksi, karena dengan kondisi mental dan fisik yang buruk dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu kebiasaan kerja yang baik dan aman. Pada saat melakukan pekerjaan, pekerja harus dapat dituntut untuk bekerja secara disiplin agar tidak lalai yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang ketiga yaitu pemakaian alat-alat pelindung diri. Kurangnya kesadaran dalam pemakaian alat pelindung diri karena dirasa tidak nyaman oleh pekerja dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu cara menciptakan keselamatan dalam bekerja. Yang pertama yaitu staff training. Mungkin satu-satunya cara agar perusahaan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, meningkatkan keselamatan kerja adalah melalui program training yang lebih jelas, mudah diakses, dan lebih menyeluruh bagi semua karyawan. Tidak peduli setinggi apa skill atau experience karyawan dalam bidang tertentu, seperti mengoperasikan forklift atau menangani bahan-bahan kimia, mereka tetap harus patuh mengikuti training yang ekstensif untuk semua aspek pekerjaan. Pastikan Anda dan tim pengelola perusahaan harus mengupayakan teknik-teknik yang bisa diajarkan agar pekerjaan mereka lebih mudah dan aman. Yang kedua yaitu pekerjakan pekerja yang kompeten. Ketika membicarakan tentang penambahan karyawan dalam tempat kerja Anda, pastikan Anda memilih yang terbaik dari yang paling baik. Meskipun Anda harus menggaji mereka sedikit lebih tinggi, lakukanlah. Mempekerjakan seseorang dengan tergesa-gesa hanya karena bagian produksi sedang sibuk-sibuknya dan membutuhkan karyawan baru, sekarang juga bukan berarti Anda bisa berkompromi dengan kualitas. Dengan mempekerjakan karyawan yang berkualitas, maka mereka akan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Yang ketiga yaitu mengutamakan keselamatan di tempat kerja. Semua berawal dari Anda. Jika Anda sebagai bos bertindak tegas pada peraturan keselamatan kerja dan berkomitmen, para pekerja akan mencontoh perilaku Anda bahwa mereka harus mengutamakan keamanan dan keselamatan meskipun dalam situasi produksi yang sedang tinggi-tingginya. Yang keempat yaitu berikan perlengkapan keselamatan yang mereka butuhkan. Jika Anda tidak menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan agar mereka tetap aman dalam lingkungan kerja, seperti helm, sepatu boots berujung baja, perangkat keselamatan, dan bahkan kacamata safety, Anda tidak bisa berharap bahwa mereka akan mengambil tindakan pencegahan. Dengan menyediakan perlengkapan yang mudah diakses dengan segera, maka akan meningkatkan kepatuhan mereka akan keselamatan kerja. Yang kelima yaitu lakukan maintenance pada semua mesin dan peralatan mesin produksi. Peralatan dan perlengkapan yang baik adalah resep kesuksesan. Jika tidak diimbangi dengan perawatan secara berkala, barang-barang tidak akan berfungsi dengan baik. Ini bukan hanya menurunkan efisiensi produksi, karena waktu akan terbuang untuk mereparasi serta menambah resiko karyawan ketika menggunakan mesin yang tidak berfungsi dengan baik. Akhir yaitu memberikan reward yang aman daripada menghadiahkan reward pada karyawan yang melampaui target produksi, namun menjadi acuh dan tidak peduli tentang keselamatan. Lebih baik memberi hadiah bagi karyawan yang telah menaati semua peraturan keselamatan dan secara konsisten bekerja dengan efisien, dengan lebih mengedepankan keselamatan daripada kuantitas produksi. Anda telah menghadiahkan value dari pencapaian daripada melihat hasil akhirnya. Baiklah, sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.